Jadi kakak menciptakan ruang untuk kebutuhan yang mereka ingin tuh pengen dapat ruangan apa sih di Oma Testimonial Library. penting karena generasi selalu berubah. Dan bagaimana ruangan bulat yang tadi itu dan ada kacanya itu sebenarnya itu the living book. I've been researching, risetnya itu bertahun-tahun untuk menciptakan sebuah lingkaran di mana orang masuk ke dalamnya mendapatkan sebuah dunia yang melihat itu beda, ini beda, bawah beda, ini beda. Kayak kalau kata satu guru saya Pak Yuswadi, itu namanya indera jamak. Jadi when you touch things, you see things, you think it's so plural gitu. Yang itu memantik senses kamu sampai lebih berlipat-lipat gitu. Nah mungkin itu yang mereka rasakan. Jadi I feel recognized. Indranya itu aktif gitu. Nah di ruang biasa yang cuma didekoratif dengan tidak punya referensi akar, itu menjadi generik gitu mungkin. Menarik Kak, karena boleh izin ini ya menyampaikan pertanyaan bahwa bagaimana hubungannya ketika membangun ruang perpustakaan yang seperti itu, yang berkualitas dengan versi masing-masing tentunya, tetapi punya jiwa yang tadi kakak sampaikan itu loh Kak. Ya terkait sustainability, terkait tidak materialistik, kayak gitu. Gimana Kak? Pertama kali itu materialnya itu, it needs not to be so, itu harus ada visi perpustakaannya dulu. Tapi materiality itu harus dieksploratif supaya representasi Indonesia yang berpihak pada yang lemah itu menurut saya itu keluar. Nah saya berbicara ini dalam sudut pandang punya perjuangan ya Bu. Kakak. Jadi bagaimana saya berusaha memperjuangkan materi yang lemah ini bisa muncul ke permukaan. Begitu banyak kalau kami secara arsitek mendesain rumah-rumah untuk orang-orang yang berada ya, ataupun ada yang mungkin orang-orang yang tidak berada gitu. Nah di antara keduanya itu kan ada pertentangan antara material kuat dan material lemah, material mahal dan material yang seadanya. Nah di dua itu apakah dua-duanya saling berkonfrontasi? Kan enggak juga. Tapi bagaimana dua ini bisa secara harmoni berjalan. Jadi bukan cuma materialitasnya sekarang, tapi komposisi secara penuhnya itu menciptakan sebuah komposisi bahwa Indonesia ini adalah dua ekstrim yang berbeda. Nah menurut saya itu jadi satu mindfulness yang penting begitu kita bicara state of the art yang baru untuk arsitektur Indonesia. Dan kebetulan library ini menjadi satu titik pijak strategis ya sebenarnya untuk bisa dinikmati oleh publik. Sangat berjarak. Orang banyak yang cuma ngelihat gadget atau aja gitu tanpa pernah melihat lembar bukunya itu ditulis seperti spacingnya itu benar-benar human. Jadi kamu memegang kesadaran itu ya. Iya, memegang dan membuka buku dan ini ada limit satu-satu dan limit of your thinking di halaman berapa gue punya referensi nih. Itu nggak bakal lupa begitu kita buka. Nah, mindfulness itu yang menurut saya latihan yang sangat mahal. Begitu noran kita bekerja. Satu kritik yang saya alami, saya been researching, anak saya homeschool, tapi saya been researching a lot of education dasar selama bertahun-tahun. Saya punya observasi bahwa anak-anak di Indonesia, mereka bahkan tidak membaca buku-buku yang berisi great ideas. Misalnya, ya saya mensurvei beberapa negara, justru di SMP diajarin beberapa buku yang cukup bagus gitu, yang Art of War, Sun Tzu, gitu ya, Nicola Machiavelli, The Prince gitu. Anak-anak yang SD harusnya belajar tentang misalnya Oliver Twist atau R.A. Kosasi, komik gitu yang ada beberapa buku yang memang layak gitu untuk kita bisa baca dan menjadi imajinasi di belakang layar. Kalau yang hari-hari dilihat cuma YouTube dan misalnya shorts yang kita tuh nggak punya kontrol dan itu endingnya adalah kapitalistik basis kan untuk mengkonsum toy, mengkonsum cerita-cerita yang itu nggak bisa dikurasi. Apakah ini tepat untuk kita yang sebenarnya tidak setara dengan yang lain gitu. Jauh sekali. Kita mencoba global, tapi isu global tuh I think is not fit to us. Gitu. Jadi itu karena kadang-kadang kita hanya mengadopsi atau membuat tagline gitu ya. Misalnya misalnya balik lagi kita tadi bicara tentang perpustakaan. Orang bilang green library. Mereka hanya green library karena banyak tanaman dan sebagainya itu kan. Maksudnya itu masih pemahaman yang sangat mendasar yang harusnya diubah. Jadi saya balik lagi sekitar itu parameter tuh Bu. Jadi orang biasa bicara gini, penting mana kamar tidur
atau aktivitas tidur. Orang fokusnya ke kamar Kamar tidur. tidur. Padahal yang penting aktivitasnya. Aktivitasnya. Betul. Itu bolak-balik. Nah, kalau perpustakaan lebih penting mana? Perpustakaannya atau aktivitas membaca bukunya?